kematian pertama akibat Omikron, pasien diketahui memiliki komorbid. Di akhir pekan, Gubernur Anies, Emil, dan Ganjar masing-masing bersafari ke luar kota. Ya, polemik ucapan Arteria Dahlan dinilai akan berbuntut pada suara PDI Perjuangan di Jawa Barat. Kalau pemirsa, Majelis Ulama Indonesia meminta warga mematuhi protokol kesehatan dan tidak bepergian jika tidak ada keperluan mendesak. Sementara itu, Komisi Nasional KIPI melakukan penyelidikan terkait kematian pasca imunisasi yang terjadi di Sukabumi. Bersama saya, Aprilia Putri. Dan saya Jatuh Ratma, Anda menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, 2 orang pasien positif Omikron meninggal dunia di 2 rumah sakit berbeda. 1 kasus merupakan transmisi lokal dan 1 lagi merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Kedua kasus Omikron yang meninggal dunia merupakan pelaporan fatalitas pertama di Indonesia akibat varian baru yang memiliki daya tular tinggi. 1 kasus merupakan transmisi lokal meninggal di RS Sari Asih Ciputat. Dan 1 lagi merupakan pelaku perjalanan luar negeri meninggal di RSPI Sulianti Saroso. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menegaskan bahwa kedua pasien tersebut memiliki komorbid. Kasus kematian pasien Omikron ini terjadi di tengah kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Sejak 15 Desember secara kumulatif tercatat 1.161 kasus konfirmasi Omikron ditemukan di tanah air. Dua kasus kematian akibat COVID-19 varian Omikron adalah kematian pertama yang terkonfirmasi sejak varian Omikron masuk Indonesia pada 16 Desember lalu, di mana kedua pasien Omikron yang meninggal dunia dilaporkan memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Kasus COVID-19 di Indonesia kian mengganas. Dalam sepekan terakhir, kasus COVID-19 menunjukkan lonjakan akibat varian Omikron yang memiliki daya transmisi lebih cepat dari varian lainnya. Bahkan Kementerian Kesehatan mengumumkan 2 kasus kematian akibat varian Omikron. Temuan ini merupakan kasus kematian pertama akibat varian Omikron yang menyebar luas di tanah air sejak 16 Desember lalu. Data Kementerian Kesehatan per 21 Januari, kasus varian Omikron di Indonesia berjumlah 1.161 kasus. Dari total kasus ini, 831 merupakan kasus dari pelaku perjalanan luar negeri, 282 kasus transmisi lokal, dan 40 lainnya masih dalam penelitian. Kecepatan transmisi varian Omikron juga menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Dalam 3 hari terakhir, kasus corona di RI selalu menembus 2.000 kasus. Bahkan dalam 24 jam terakhir, Indonesia mencatatkan lonjakan 3.000 lebih kasus, mencetak rekor kasus tertinggi sejak pertengahan September 2021. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan kedua pasien Omikron yang meninggal dunia dilaporkan memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Hati-hati bahwa varian ini juga walaupun gejalanya lebih ringan, tapi resiko untuk menjadi berat itu tetap ada. Makanya kita tahu vaksinasi adalah kunci untuk menambah proteksi kita. Secara umum kita tahu bahwa infeksi virus COVID-19 itu terutama untuk orang yang punya komorbid dan lansia itu tingkat keparahan dan kematiannya resikonya cukup besar. Jadi penting, satu, jelas vaksinasi ya harus dilakukan. Yang kedua adalah mengendalikan faktor-faktor resiko penyakit penyerta ini menjadi penting selain tentunya vaksinasi. Ada 2 kasus ini ya. Yang lain tadi tidak bergejala, 90% tidak bergejala. Hanya sedikit sekali yang bergejala itu yang kemudian ringan dan sifatnya ringan yang hanya batuk dan pilek. Adanya kasus kematian COVID-19 akibat varian Omikron menjadi alarm. Meski kerap menunjukkan gejala ringan, namun varian COVID-19 Omikron tidak dapat dianggap remeh, lantaran tetap dapat menimbulkan kematian. Seluruh warga diminta waspada dan tidak mengendurkan penerapan protokol kesehatan, serta segera mengakses vaksinasi COVID-19 2 dosis hingga booster guna memberikan proteksi dari penularan varian Omikron maupun varian COVID-19 lainnya yang terus bermutasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 orang warga permukiman padat Duri Pulau Jakarta Pusat terkonfirmasi positif COVID-19. Warga sekitar cemas lantaran tempat tinggal mereka sangat padat dan berhimpitan. Kasus COVID-19 muncul di permukiman padat penduduk RT 04 RW 08 Kelurahan Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat. 3 orang warga terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menjalani tes usap swab tes PCR. 2 orang merupakan pasangan suami istri yang sebelumnya mengeluhkan gejala nyeri tulang. Sementara 1 orang lainnya adalah seorang pemuda yang mengalami gejala demam tinggi. Warga sekitar cemas takut terpapar lantaran tempat tinggal mereka sangat padat dan berimpitan. Kelurahan Duri Pulau tengah melakukan proses tracking dan tracing terhadap orang-orang terdekat dan kontak erat ketiga warga tersebut. Pemuda positif COVID-19 telah dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran karena kondisi kesehatannya menurun. Sementara pasangan suami istri terpapar COVID-19 masih menjalani isolasi mandiri di rumah. Dari Jawa Barat, pemirsa, kasus penyebaran COVID-19 di kota Cimahi juga meningkat setelah ditemukannya 6 warga Cimahi yang terpapar COVID-19. 1 di antara warga terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Jawa Barat menemukan kasus pertama penyebaran COVID-19 varian Omikron. Warga yang terpapar mengalami gejala demam dan batuk dan kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Cimahi. Penularan Omikron ini berasal dari transmisi lokal, saat ini kondisi pasien telah membaik. Tidak hanya varian Omikron, kasus corona di Kota Cimahi mengalami peningkatan. Setelah ditemukannya 6 warga terkonfirmasi positif COVID varian Delta, saat ini tengah menjalani isolasi mandiri. Bahwa varian Omikron memang penyebarannya lebih cepat, tapi tidak seganas varian Delta, sehingga maksimal paling lama 6 hari sudah sembuh kembali. Ya. Nah, ini diharapkan supaya berhati-hati, waspada, jangan bepergian ke luar negeri dan waspadai apabila ada orang-orang yang datang dari luar negeri harus diisolasi mandiri terlebih dahulu. Dengan adanya temuan varian Omikron dan penambahan kasus COVID-19, Ngatiana mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan takut serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah terus meningkatnya angka kasus COVID-19 setiap harinya, Indonesia mencatatkan kasus pertama meninggal akibat varian Omikron. Seberapa serius ancaman Omikron bagi kesehatan dan apa usaha pemerintah untuk bisa meminimalisir jumlah korban akibat varian baru ini. Dan sudah terhubung melalui Zoom juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas Hajar. Baik, ini sudah ada 2 pasien yang meninggal dunia akibat Omikron. Apa artinya ini, Ibu Nadia? Ya, artinya memang kita harus pahami ya bahwa varian Omikron ini walaupun 90% itu kalau orang yang menjadi tertular itu akan tidak bergejala atau gejalanya sangat ringan ya. Tetapi artinya tetap kita harus waspada mengingat bahwa varian ini resiko untuk menjadi parah ataupun untuk dia menjadi berakhir juga kematian itu tetap ada. Karena kita lihat kira-kira 25% dari kasus itu membutuhkan perawatan rumah sakit dan juga membutuhkan tempat perawatan ICU. Jadi tetap ya artinya kita harus waspada dan kita tahu bahwa vaksinasi itu telah memberikan perlindungan ya karena kemudian mengapa kemudian orang tertular banyak yang kemudian dia positif tapi tidak bergejala atau gejala ringan itu dikarenakan mereka terproteksi dengan vaksinasi. Baik, tapi kalau kita merunut ke kasus 2 pasien yang meninggal dunia, Ibu Nadia, bisa dijelaskan apa sebetulnya komorbid yang diderita oleh kedua pasien tersebut? Ya, kalau kita lihat kedua pasien yang meninggal ini, dua-duanya memiliki komorbid ya. Hanya saja yang laki-laki almarhum ini memang
dia belum mendapatkan vaksin satupun ya, karena dikatakan dia masih ragu-ragu karena dia memiliki komorbid hipertensi dan punya penyakit ginjal. Nah, sementara yang pelaku perjalanan luar negeri ini sudah mendapatkan vaksinasi 2 kali, tetapi karena memang gejala diabetesnya itu tidak terkontrol dengan baik, jadi menimbulkan sesak dan gangguan elektrolit ya, sehingga memang dalam penanganannya kemudian kondisinya terus semakin memberat. Baik, jadi yang satu belum sama sekali divaksin, sementara yang satu lagi sudah pernah 2 kali divaksin begitu ya? Betul. Baik, dari jumlah kasus yang tadi Anda sebutkan ada 90% sebetulnya tidak bergejala. Lalu bagaimana kondisi yang 10% hari ini? Ya, kalau sampai dengan kemarin ya, data kita itu memiliki gejala ringan. Kita punya 2 kasus yang gejala sedang dan 2 kasus yang kemarin dilaporkan adalah kematian diakibatkan COVID-19 dan adanya varian Omikron. Ya. Jadi polanya sih sebenarnya masih sama ya, seperti dengan pola yang kita lihat di banyak negara yang kemarin mengalami puncak kasus maupun juga yang saat ini kasusnya terus meningkat. Baik, untuk jumlah kasusnya sendiri hingga sore hari ini ada perkembangan terbaru, Ibu Nadia? Iya, kalau kasus kumulatif ya, tentunya jumlah kumulatif kasus Omikron yang saat ini sudah kita deteksi itu total sudah ada 1.369 kasus ya, di mana memang pelaku perjalanan luar negeri itu ada 840 kasus dan lokal itu ada 311 kasus, sementara yang masih sedang kita lakukan penyelidikan epidemiologi itu ada 218 kasus ya. Artinya ini kita sedang pastikan apakah betul-betul tidak ada riwayat kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri atau riwayat kontak dari kasus Omikron yang sebelumnya positif. Baik, dari kasus pasien yang meninggal dunia ini kan diketahui ada yang juga tidak pernah bepergian ke luar negeri begitu. Ini artinya kan transmisi lokal begitu berbahaya, apa yang bisa dijelaskan oleh pemerintah? Iya, tentunya kalau kita lihat saat ini dengan 311 transmisi lokal ya, selain di Provinsi DKI Jakarta, kemudian Provinsi Banten, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat ya, kita juga mendapatkan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, dan yang terakhir adalah dari Jawa Tengah. Artinya sudah cukup banyak provinsi yang kabupaten kotanya melaporkan ada transmisi lokal ini. Artinya kembali bahwa masyarakat harus tetap waspada ya, bahwa pandemi ini belum selesai, ancaman Omikron ini sudah ada, dan tentunya kita tahu karena karakteristik daripada Omikron ini tidak bergejala atau gejalanya ringan, tetap saja kita harus waspada. Artinya tadi seperti disampaikan ya, bahwa gejalanya mild ya, artinya ringan, tapi bukan berarti kemudian kita menganggap enteng. Kita tentunya harus melakukan prosedur-prosedur, termasuk harus melakukan isolasi, tes dengan cepat, memastikan kita tidak COVID ya, karena kalau kita batuk, pilek jangan dianggap seperti flu biasa, tapi pastikan dulu kita tidak COVID. Kalau kebetulan kita tidak COVID, itu hanya flu biasa, artinya kan berbeda penanganannya. Baik, jadi iya, ada aturan juga yang menetapkan bahwa untuk Omikron ini bisa isolasi di rumah sekarang ini. Seperti apa sebetulnya tingkat, bagaimana kita berbicara tentang bahaya, bagaimana juga tingkat penyebarannya, resikonya, dan pengawasannya? Ya, jadi memang kita sudah mencoba ya mengantisipasi ya. Artinya kalau kemudian nanti kasus ini terjadi peningkatan yang luar biasa, maka yang tentunya karena kasus ini cenderung untuk ringan dan tidak bergejala, maka masyarakat yang tentunya ringan dan tidak bergejala ini diharapkan melakukan isolasi secara mandiri. Tetapi isolasi secara mandiri itu adalah pada orang-orang yang ada beberapa persyaratan. Pertama adalah usia di bawah 45 tahun ya, karena kita tahu lansia tentunya memiliki resiko yang besar. Kedua adalah yang punya penyakit komorbid, tapi komorbidnya itu terkontrol. Dan yang ketiga harus memiliki ruangan yang memang memadai untuk melakukan isolasi secara mandiri ya, artinya terpisah dari keluarga dan memang ada ruangan yang khusus untuk saat dia menjalani isolasi secara mandiri tadi. Dan yang keempat adalah terhubung dengan fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu melalui puskesmas atau melalui layanan telemedicine. Nanti akan juga dilakukan ya pengawasan melalui satgas tempat
untuk Ya. memastikan bahwa yang bersangkutan betul-betul melakukan isolasi. Baik, Ibu Nadia, tadi Anda sampaikan bahwa salah satu upaya yang perlu untuk juga menjadi upaya bersama adalah vaksinasi. Tapi sejauh ini sudah seberapa banyakkah orang yang sudah lengkap vaksinasinya dan bahkan juga sudah melakukan booster? Tapi nanti saya ingin berbicara tentang hal tersebut di segmen berikutnya. Ibu Nadia, kita break terlebih dahulu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di MNC News.